Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bung kameramen, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Baik, kita akan coba pemirsa menyimak dibacain berita untuk episode berikut ini. Silakan. Ya, Bung Alfian, ini berita 1 tahun yang lalu lah Bung Alfian. Ini 16 September 2021 dari faktakini.info. Judulnya, Ustadz Alfian Tanjung, petunjuk teknis nobar film G30 SPKI. Nah, Bung Alfian, ini ada beberapa hal yang Bung Alfian tulis waktu itu, yaitu alasan kenapa kita harus nobar film G30 SPKI. Kemudian untuk apa dan siapa, kemudian bagaimana caranya. Nah, kemudian ada sekedar curah gagasan tambahan. Bagaimana? Kita bacaan satu-satu Bung Alfian. Ya. Siap. Bung Alfian, ini yang tentang kenapa kita harus nobar film G30 SPKI. Yang pertama, Bung Alfian waktu itu tulis, saya tulis permulaannya dulu. Tahun 1965, di bulan September Indonesia pernah mengalami tragedi berdarah. Prolognya sudah terasa setelah pemilu 55, pembubaran Konstituante 1959, pembubaran Masyumi 1960, dan GPI 1963. Rencana awal PKI ingin kudeta tahun 1971. Kenapa kita harus nobar film G30 SPKI? Pertama, peristiwa itu terjadi secara nasional di Indonesia. 2, dalang dan pelakunya PKI. Ketiga, PKI terus mengupayakan perebutan kekuasaan untuk menjadikan Indonesia berhaluan komunisme atau PKI. Jadi gimana nih Bung Alfian? Di 2022, kenapa kita harus tetap nobar film G30 SPKI, Bung Alfian? Menurut saya bukan hanya harus, tetapi wajib. Wajib dalam konteks pendidikan dan wajib dalam konteks dakwah. Tentu dimaksudkan bahwa tiap-tiap perorangan yang mengaku muslim harus mengerti bahwa pernah ada dan masih ada. Karena Kongres PKI ini sekarang sudah yang ke-11 di Banyumas dan Kongres yang ke-12 yang saya belum tahu tempatnya di mana. Jadi sekarang yang diperlukan adalah dengan waktu yang masih bisa kita rancang agar beberapa daerah atau di daerah-daerah tertentu bisa melakukan semodel pertemuan yang cukup besar, apakah akbar, apakah semi akbar, ataukah secara daring atau secara Zoom. Saya Alfian Tanjung menganjurkan dan siap untuk memenuhi amanah masalah ini, yaitu pembekalan untuk calon komentator. Mantap. Kenapa? Dengan adanya pemahaman-pemahaman di kalangan para ustadz, ustazah, para ulama, para tokoh-tokoh, dan para guru-guru, para dosen-dosen, dan orang-orang yang punya kemampuan public speaking yang memadai, mari kita selenggarakan pembekalan itu, dan saya mohon bisa diatur dengan tim manajemen Ustadz Alfian Tanjung, sehingga nanti di tanggal 29 September atau selebihnya atau sekurang sedikitnya, itu bisa terjadi pemutaran film di seluruh instansi, di seluruh potensi, di seluruh komunitas, sehingga memutar film G30 SPKI tidak semata-mata menunggui jumlah jamnya yang melebihi 3, bahkan ada versi lain yang lebih dari 3 jam. Nah, artinya saya berpandangan harus dilakukan kerja-kerja yang sistematis, yang terstruktur dan masif. Betul. Dan tentu kita berharap tidak kita putarkan film lalu kita tinggal pergi. Kita duduk dan mungkin film tersebut bisa kita ambil cuplikan-cuplikan yang merupakan poin-poin penting, sehingga mungkin film yang 3 jam kita nontonnya bisa 1 jam saja, nanti ada dialog dan seterusnya. Iya Bung Alfian, saya setuju tuh, karena memang videonya itu kan agak panjang. Ya mungkin nanti dikasih link lah dari channel Ustadz Alfian Tanjung untuk nonton full film G30 SPKI. Karena memang kalau nonton bareng sampai 4 jam atau 3 jam gitu kan memang antara ngantuk, nggak kondusif, kemalaman gitu Bung Alfian. Tapi prinsipnya yang saya tangkap adalah semangat kita mengingat sejarah bahwa umat Islam pernah menghadapi tragedi berdarah ini Bung Alfian. Nah Bung Alfian, yang tadi tentang kenapa kita harus nobar film G30 SPKI. Kemudian Bung Alfian di sini tuliskan untuk apa dan siapa.
Yang pertama, masyarakat Indonesia secara umum, umat Islam, TNI, Polri, dan generasi milenial secara khusus. Yang kemudian kedua, mencegah dan memerangi secara konstitusi dan secara fisik upaya PKI untuk menjadikan negara yang berhaluan komunisme. Yang ketiga, agar kita fokus menjaga kedaulatan NKRI dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan Zionis asing dan komunis asing. Gimana Bung Alvin? Untuk apa? Saya pikir sekarang malah mendesak untuk kita tidak mengerjakan hal-hal yang mengulang. Betul. Jangan vicious circle, jangan mengelola kegiatan yang berpola seperti mengukur kain sarung. Jadi jangan seperti lingkaran setan dan juga tidak involusi. Involusi itu artinya berjalan di tempat. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, film G30 SPKI merupakan sebuah produk sinematografis yang bagus. Dia dibuat dengan riset selama 4 tahun oleh Arifin Senur yang pastinya tidak bisa disebut sempurna, tetapi dia merupakan satu produk perfilman yang punya daya edukasi. Jadi kalau sekarang kita mendengar ada yang membuat versi baru, saya mengatakan yang paling bersikukuh membuat versi baru patut diduga dia adalah orang-orang yang pernah punya akar daripada gerakan PKI atau simpatisan PKI atau dia punya DNA atau dia punya titisan dan tetesan PKI. Jadi untuk apa? Untuk menyadarkan sejarah negeri ini tidak pernah ada baik-baiknya. Betul. Karena sejak awal berdirinya yang namanya komunisme itu dia ribut dengan pemerintah Belanda, bukan untuk kemerdekaan, faktanya begitu. Kita sedang sibuk menghadapi agresi Belanda yang kedua. Ya kan, dia malah pemberontakan si Musso itu. Ini terus terang. Jadi kita berada pada satu keadaan-keadaan, nah, termasuk pemberontakan PKI tahun 1965. Kita tidak punya tanda-tanda yang memadai bahwa dia akan sampai kepada sebuah penataan negara kita yang memberikan kesempurnaan atau ikhtiar untuk membangun masyarakat yang memiliki kemakmuran dan kesejahteraan yang jelas. Komunisme itu masa lalu dan komunisme PKI memang ternyata mereka berusaha untuk hidup lagi dan sudah hidup. Itu yang mungkin saya himbau buat para teman-teman petugas untuk bisa bersifat law enforcement yang memadai untuk PKI itu. Iya, Bung Alfian, kita lanjut lagi nih karena masih agak banyak. Bagaimana caranya untuk nobar? Yang pertama Bung Alfian tuliskan, adakan nobar di kalangan ulama, mubalik, dan tokoh masyarakat yang anti PKI di seluruh tanah air. Lakukan secara lokal dan regional. Kemudian yang kedua, tindak lanjut poin 1. Adakan nobar film G30 SPKI di berbagai tempat, instansi, organisasi, komunitas, bahkan secara kolosal dan secara digital juga tentunya. Tokoh-tokoh tersebut menjadi pemandu, narator, dan komentator film tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk kelancaran, keamanan, dan kenyamanan, lakukan musyawarah dengan pihak terkait yang dipastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan dan memaklumi, apalagi memfasilitasi, bahkan ikut mengamankan acara nobar film G30 SPKI. Nah, Bung Alvin, mungkin Bung Alvin juga bisa bantu tambahkan bagaimana kalau misalkan mereka lagi nonton disuruh bubar. Nah, ini gimana Bung Alvin? Pertama, siapapun yang mendengar video ini, saya ingin ingatkan Anda, melarang memutarkan film yang pernah menjadi catatan hitam negeri ini, itu menandakan bahwa Anda adalah orang yang ahistoris. Pertama, yang namanya komunisme itu masih terkunci dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan dia mengalami ancaman yang bersifat pidana 15-20 tahun dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, pasal 107 ayat A sampai E. Jadi sangat tidak ada argumentasi hukumnya siapapun yang melarang-larang pemutaran film G30 SPKI. Di sisi lain, para masyarakat harus berani. Pelarangan tersebut tidak menunjukkan aparat berpihak sebagai orang yang mengurus negara ini yang ingin tetap dalam kedaulatan dan keutuhan. Tak berdasar. Jadi, tidak ada dasar konstitusinya, tidak ada dasar hukumnya. Jadi pelarangan-pelarangan yang dilakukan lebih bersifat menunjukkan pemihakan kepada kepentingan kebangkitan PKI itu. Jadi saya nyatakan siapapun yang melarang pemutaran film ini patut diduga dia punya kepentingan untuk memberikan familiarisasi akan sejarah PKI yang penuh dengan darah dan tumpahan air mata dan pembantaian fisik. Maka itu kepada seluruh masyarakat, ayo tumbuhkan nyali,
kibarkan bendera merah putih setengah tiang dan sepenuhnya di hari-hari yang telah disepakati oleh para patriot-patriot Pancasila. Wah. Putar film G30 SPKI di semua tempat, di rumah, di jalan, di kantor kelurahan, di sekolah, di masjid, di gereja, di wihara, di berbagai pusat kumpulan manusia Indonesia yang anti komunisme PKI. Ya, Bu Alfian, itu mantep banget itu, benar-benar. Nah ini tapi Bu Alfian, untuk akhir sesi ini Bu Alfian, ada tambahan dari Bu Alfian, tulisannya sekedar curah gagasan dan tambahan. Yang pertama, bentuk panitia kecil untuk acara ini. Pastikan film yang akan ditonton film yang asli, bukan film buatan titesian PKI atau modifikasi yang tadi Bung Alfian sampaikan dari pihak-pihak yang sok netral padahal cenderung pada PKI. Buat suasana nyaman, rileks, santai, tetapi tersering fokus tuntas untuk semua yang hadir. Pastikan tidak ada penyusup baik manusia maupun non-manusia. Ketiga, buat dokumentasi acara tersebut, videokan suasana, respon, dan testimoni ragam masyarakat, terutama generasi muda, aparat, ketua RT, tokoh muda, tokoh wanita, ulama, dan lainnya. Nah, Bung Alfian, untuk closing statement kali ini, ya mungkin Bung Alfian bisa berikan semangat lagi yang tadi kepotong oleh saya, biar tetap tujuan atau manfaat dari nonton ini tetap tercapai, Bung Alfian. Ada pepatah lancar kaji karena diulang. Yeah. Ada yang bilang, gue udah nonton, udah sering nonton. Tidak. Ya, artinya pengulangan. Ini saya maksudkan aspek pengulangan. Jadi film G30 SPKI menurut saya menjadi sebuah hal yang harus ditonton dengan utuh. Ada kekurangan, ada kekurang cocokan, ada kekurang sepakatan. Itu bagian-bagian daripada segmen-segmen yang mungkin sangat subjektif. Secara keseluruhan, PKI adalah dalang dan pelaku. Secara keseluruhan, PKI tidak ada jasa-jasanya untuk negara ini. Betul. Secara keseluruhan, PKI telah banyak menimbulkan kita punya keadaan yang stuck. Kita menjadi negara yang ketinggalan mundur, menjadi mundur ke belakang karena pandangan-pandangan ini sempat menggelendoti rezim-rezim di babakan-babakan fase orde-orde yang ada. Nah, sebagai penegasan, mari semua kita semangat. Pahami, PKI telah bangkit kembali. PKI telah mengibarkan benderanya di 57 titik sejak 2013 sampai 2015, tahun 2013 sampai 2015, dari Aceh sampai Saparua, sampai Ternate. Mereka mengibarkan bendera berlogo Palu Arit, mereka membuat grafiti, mereka membuat tulisan, mereka menggunakan kaos, dan mereka menyanyikan serta membawa poster-poster dan foto-foto tokoh-tokoh PKI dalam ulang tahun PKI di tahun 2015 di beberapa daerah, baik di Jawa Timur, di Sumatera Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Jadi kebangkitan PKI telah tertampakkan secara fisik. Maka kepada seluruh masyarakat, kaum muslimin, kita akan lawan mereka sampai tetes darah yang penghabisan. Kami akan hadapi kalian, wahai PKI, selama kalian masih bilang belum PKI, berarti PKI adalah bagian yang akan kami lihat. Sekali kalian mengatakan ikrar ke PKN kalian, maka kami akan posisikan kalian sebagai musuh yang harus diperangi atas dasar perintah agama, atas dasar perintah sejarah bangsa dan konstitusi yang masih ada, yang membolehkan kami menghabisi kalian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian dibacain berita kali ini. Kita ganyang PKI. Dan kita tidak akan pernah memberikan ruang, peluang, dan tempat setitik pun buat mereka bertapak di negeri yang berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.